Duo Brazil, Ciro Alves dan David da Silva menjelma menjadi duet paling mematikan bagi setiap lawan Persib Bandung. Berbicara mengenai ujung tombak penyerangan Persib Bandung memang tidak lepas dari keberadaan duo Brazil. Ciro Alves dan David da Silva adalah dua pemain kunci Persib Bandung yang telah melalui 3 pelatih berbeda hingga membangun chemistry kuat di dalam lapangan. Kedua pemain ini kini berhasil sama-sama mengangkat trofi tahta tertinggi kompetisi sepak bola di Indonesia sebagai juara Liga 1 2023. Lantas, seperti apa perjalanan keduanya di Persib Bandung? Yang pertama, direkrut di musim berbeda. Ciro dan David da Silva direkrut pada musim berbeda, namun sama-sama di bawah kepemimpinan pelatih Robert Rene Albert. David da Silva terlebih dahulu didatangkan Persib Bandung pada pertengahan musim 2021 lalu dari klub asal Malaysia Terengganu FC. Kala itu Robert Rene Albert memasang David da Silva untuk menjadi duet pemain Brazil lainnya, yakni Bruno Cantanhede yang direkrut bersamaan. Tetapi Bruno hanya bermain untuk separuh musim hingga hengkang pada akhir musim 2022. Memasuki musim berikutnya yakni 2022-2023, Robert Albert mendatangkan pemain Brazil lainnya sebagai pengisi slot pemain asing yakni Ciro Alves. Ciro didatangkan dari Persikabo ke Persib Bandung pada April 2022. Kedatangan Ciro Alves saat itu bagai angin segar bagi Persib Bandung. Sejak awal banyak yang memprediksi bahwa Ciro Alves dan David da Silva akan menjadi duet yang serasi di ujung tombak penyerangan. Bukan tanpa alasan, David da Silva sudah menyumbangkan 7 gol dalam 15 pertandingan bersama Persib Bandung pada musim pertamanya. Sementara Ciro Alves juga dikenal sebagai penyerang kuat di Persikabo dengan 20 gol dari 32 pertandingan pada musim 2021-2022. Yang kedua, adaptasi. Setelah sama-sama bergabung bersama Pangeran Biru, Ciro Alves dan David da Silva harus melalui proses adaptasi yang cukup panjang. Ciro harus mengalami cedera fraktur bahu pada pertandingan kedua pramusim Piala Presiden. Akibatnya Ciro Alves pun harus beristirahat hingga awal musim Liga 1 2022-2023. Ciro sempat dimainkan pada pekan kedua, namun ternyata cederanya belum pulih hingga kembali absen pada pertandingan berikutnya. Pemain bernomor punggung 77 itu pun sempat diragukan karena tidak menunjukkan ketajaman berarti pada awal penampilannya. Terlebih Boboto memiliki ekspektasi besar terhadap Ciro Alves yang sempat menjadi sosok menakutkan bagi kiper Teja Paku Alam jika berhadapan sebagai lawan. Ditambah lagi saat itu Persib Bandung menghadapi situasi pergantian pelatih dari Robert Rene Albert ke Luis Mia. Ciro baru kembali ke performa terbaiknya pada pekan ke-8 saat berhadapan dengan Rans Nusantara FC. Dirinya berhasil menyumbangkan 1 assist bagi gol David da Silva dan 1 gol olehnya setelah menjadi algojo penalti. Sejak saat itu, plot duet maut Ciro Alves dan David da Silva pun mulai terlihat. Yang ketiga, sama-sama penyerang, masuk daftar top skor. Di era kepemimpinan pelatih Luis Mia, Ciro Alves dan David da Silva lebih banyak diposisikan sebagai sesama penyerang. Hasilnya mereka berdua seringkali bermain rondo 1-2 di depan untuk menembus lini pertahanan lawan. Strategi tersebut bisa dibilang cukup berhasil. Kedua pemain Brazil ini sama-sama masuk dalam daftar top scorer Liga 1 2022-2023. David da Silva menjadi pencetak gol kedua terbanyak musim tersebut dengan 30 gol di bawah Matheus Pato. Selain itu David da Silva juga menyumbangkan 8 assist. Sementara Ciro Alves menyumbangkan 10 gol dengan 5 assist. Yang keempat, chemistry semakin tajam di era Bojanodak. Chemistry antara kedua pemain ini kemudian semakin menajam di era Bojanodak atau pada awal musim 2023-2024. Kendati demikian, terdapat perubahan posisi yang diterapkan Bojanodak. Jika sebelumnya Ciro Alves ditempatkan sebagai penyerang bersama David da Silva, kini dirinya diposisikan sebagai winger. Ternyata strategi tersebut justru lebih membuat duet maut ini semakin menakutkan. Lebih dari itu, Ciro Alves lebih leluasa bekerja sama tidak hanya dengan David da Silva, tetapi juga bersama pemain tengah lainnya. Menjadi winger pun tidak membuat Ciro Alves kehilangan instingnya sebagai pencetak gol. Sementara, David da Silva lebih tajam sebagai eksekutor umpan yang dialirkan. Sepanjang musim 2023-2024 termasuk Championship Series, David da Silva telah mencetak 30 gol dengan 9 assist. David da Silva juga ditetapkan sebagai top scorer dan dihadiahi sepatu emas. Sementara Ciro Alves mencetak 16 gol dengan 15 assist dan masuk nominasi sebagai Best Player of the Season. Yang kelima, juara bersama. Perjalanan panjang duo Brazil atau duo Samba di Persib Bandung pun akhirnya terbayarkan dengan sama-sama mengangkat trofi juara Liga 1 2023. Selesai pertandingan leg kedua final Championship Series melawan Madura United di Stadion Gelora Bangkalan,
pada Jumat 31 Mei 2024 lalu. Keduanya tampak emosional sesaat setelah peluit panjang berbunyi dan menyatakan Persib Bandung juara dengan agregat 6-1. Kedua pemain ini langsung berpelukan. Ciro dan David saling bersimpu dengan air mata mengalir deras di wajah mereka. Ini Bobotoh pun sepakat bahwa Ciro dan David da Silva adalah duet maut paling menakutkan di Persib Bandung dan layak dipertahankan di musim berikutnya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak sepakat dengan penambahan kuota pemain asing di kompetisi Liga 1 musim depan. Ya, regulasi mengharuskan maksimal 6 pemain asing akan berubah menjadi 8. Pelatih asal Kroasia ini pun memastikan penambahan 2 pemain asing ini akan membuat kualitas liga di Indonesia bertambah. Dia yakin dampak pemain asing akan membuat sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Meski demikian, pelatih terbaik Liga 1 2023-2024 ini memastikan kualitas kompetisi musim depan akan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sehingga lanjutnya para pemain lokal harus bisa menunjukkan kualitasnya agar tidak kalah dalam bersaing. Jadi jika mendatangkan pemain asing baru yang bagus, tentu ini akan jadi lebih sulit bagi pemain lokal untuk masuk skuad utama. Jadi pemain lokal harus bisa lebih bagus untuk menjadi 11 pemain pertama. Artinya mereka juga akan meningkatkan standarnya. Tentu ini juga akan bagus untuk tim nasional. Jadi bagi saya, liga ini akan lebih kuat. Yang mana ini bagus? Jelas Bojan Hodak. Seperti diketahui, PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi telah menetapkan soal regulasi pemain asing untuk Liga 1 musim depan, di mana masing-masing tim bisa memiliki 8 pemain asing dengan rincian 6 pemain bebas dan 2 dari Asia. Setiap tim diizinkan memasukkan semua legion asing dalam daftar susunan pemain. Namun yang boleh menjadi starter hanya 5 pemain asing bebas dan 1 pemain dari Asia. 2 pemain asing lainnya bisa duduk di bangku cadangan. Mereka baru dapat diturunkan dengan syarat menggantikan pemain asing lainnya. Persib Bandung bakal kehilangan salah satu kipernya, yakni Teja Pakualam, pada bursa transfer menjelang Liga 1 2024-2025. Saat ini Teja Pakualam dirumorkan akan kembali ke ex-klubnya yakni Semen Padang. Rumor kembalinya Teja Pakualam ke ex-klubnya Semen Padang karena ia kehilangan posisi utama sejak putaran kedua Liga 1 2023. Pasalnya Teja Pakualam tersisih setelah pelatih Bojan Hodak memilih menarik mantan anak asuhannya saat menangani Kuala Lumpur City FC yakni Kevin Rey Mendoza. Kiper asal Filipina itu langsung menjadi pilihan utama Bojan Hodak pada putaran kedua. Setelah turut mengantarkan Persib Bandung menjadi kampiun Liga 1, Teja Pakualam dirumorkan tengah didekati mantan klubnya yakni Semen Padang. Seperti diketahui, sebelum membela Persib Bandung pada tahun 2020, Teja memang menjadi bagian dari Semen Padang. Pada Liga 1 tahun 2019, Teja Pakualam membela Semen Padang setelah pada musim sebelumnya menjadi bagian dari Sriwijaya FC yang terdegradasi. Namun Teja juga tidak mampu mengantarkan Semen Padang bertahan di Liga 1. Saat Semen Padang terdegradasi, Teja Pakualam menyeberang ke Persib Bandung. Dia pun langsung menjadi bagian penting Persib Bandung hingga akhirnya Kevin Rey Mendoza datang. Ini Teja dikabarkan akan kembali ke Semen Padang, tim asal Sumatera Barat. Teja merupakan kiper asli Painan, Sumatera Barat. Unggahan akun X @Indotransfer pada Rabu 5 Juni 2024 kemarin menulis, klub promosi Liga 1 Semen Padang dikabarkan tertarik untuk kembali datangkan kiper Persib Teja Pakualam. Jika ingin mendapatkan kesempatan bermain, keputusan Teja Pakualam untuk pergi sangat logis. Kalau memilih bertahan di Persib Bandung, maka kesempatan akan datang kalau Kevin Rey Mendoza cedera. Namun persoalan nilai transfer akan menjadi ganjalan tidak mudah bagi Semen Padang. Pasalnya masa bakti Teja Pakualam di Persib Bandung masih diikat kontrak jangka panjang. Alhasil opsi mengajukan peminjaman kepada Persib Bandung menjadi langkah yang masuk akal yang bisa ditempuh oleh Semen Padang. Dikutip dari laman Transfermarkt, nilai pasaran Teja saat ini berada di kisaran angka 3,48 miliar. Kuota pemain asing yang bertambah untuk kompetisi Liga 1 2024-2025 membuat Persib Bandung siap-siap merekrut pemain asing yang baru. Saat ini ada 2 pemain asing Persib Bandung yang akan habis kontrak, yakni Alberto dan juga Stefano Petrep. Berarti masih tersisa 5 slot pemain asing lagi jika musim depan akan menggunakan 8 pemain asing. Bursa transfer pemain Persib kini juga mulai ramai. Sebelumnya pemain asal Jepang Daisuke Sakai dirumorkan jadi incaran Persib Bandung. Terbaru pemain timnas Irak, yakni Ali Jasim turut disenggol oleh Bobotoh. Bobotoh sepertinya kepincut dengan permainan tajam Ali Jasim saat mengacak-acak timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ali Jasim dinilai cocok untuk menempati daftar pemain asing Asia Persib Bandung. Selama menghadapi Indonesia, Ali Jasim memang menjadi aktor utama mengobrak-abrik pertahanan Jordi Amat dan kawan-kawan. Wonderkid timnas Irak itu berhasil mencetak 1 gol dan 2 assist dalam 2 pertemuan berbeda saat menghadapi timnas Indonesia. Apalagi penampilan dia bersama timnas U23 Irak di Piala Asia U23 belum lama ini juga tampil memukau dan berhasil mencatatkan namanya menjadi pencetak gol kemenangan ke gawang timnas U23 Indonesia. Aksi itu membuat Boboto langsung kepincut dan langsung mengusulkan kepada manajemen Persib Bandung, seperti yang diunggah oleh akun Instagram @gala_persib pada Kamis 6 Juni 2024 kemarin. Unggahan tersebut langsung memantik serbuan komentar dari para Boboto yang mayoritas setuju dengan usulan tersebut untuk menggait Ali Jasim di bursa transfer Liga 1 2024. Menjadi pertanyaan kemudian, seberapa besar peluang Persib Bandung dapat mewujudkan Ali Jasim pada bursa transfer Liga 1 2024? Dikutip dari situs Transfermarkt, kemungkinan klub kesayangan Boboto untuk mendatangkan Ali Jasim sangat terbuka peluangnya. Musababnya masa bakti Ali Jasim alias kontraknya bersama klub yang menaunginya saat ini, yakni Al-Karba, akan tuntas pada 30 Juni 2024 ini. Pemain bertinggi 1,78 meter ini sebelumnya dipinjamkan ke klub Al-Quwa dan saat ini menjadi andalan timnas Irak dan timnas U23 Irak di berbagai ajang bergengsi. Jika melihat peluangnya, Persib Bandung hanya butuh untuk membuka komunikasi dan melakukan negosiasi secara langsung dengan Ali Jasim mengenai detail kontraknya di bursa transfer Liga 1 2024. Namun demikian, tentu dengan satu syarat, Ali Jasim tidak menandatangani kontrak baru dengan klub Al-Quwa di musim depan.